Allah tidak membinasakan makhluk yang kufur. Kenapa? Karena hilimnya Allah. Paham? Allah tidak membinasakan Israel yang telah membunuh warga Palestina ratusan bahkan ribuan jiwa. Ya, tidak diturunkan kepada orang Indonesia itu. Kenapa? Karena hilimnya Allah. Kurang saya tadi jawab, tetega. Kalimat tetega itu hilim. Nah, kapan kita butuh hilimnya Allah? Patut pat di annaha barjat minka, janganlah tuprika, janganlah kamu bergembira beramal dikarenakan amal itu muncul dari dirimu. Wabroh, maka bergembira ketika engkau merasa bahwa amal itu muncul dari Allah. Ini nyambung dengan yang tadi ya. Atau prihuka, jangan membuat kamu gembira ketika kamu beramal bahwa amal itu muncul dari darimu, ya. Tapi bergembiralah kalau kamu merasa amal itu muncul dari Allah, ya. Muncul dari Allah. Atau prihuka. Makanya Allah berkul bifadlillahi wa birahmati. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya silakan pabidzalika falyafrahu. Dengan merasa dengan rahmat Allah dan fadl Allah, silahkan kamu bergembira ketika mendapatkan amal. Tapi jangan coba-coba bergembira, bersuka cita jika amal itu muncul dari dirimu, muncul dari daya dan kekuatanmu. Jadi kembali lagi kepada la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu eta teh pondasi la haula wala quwata. Hanya ketika seseorang yang sudah memahami la ilaha illallah kemudian syai'ati laksanakan nomor 7 ini, ketika sudah bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat alhamdulillah Gusti, ya Allah, kau bisa kan, kau mampukan aku supaya taat kepadamu. Terima kasih, senang. Gitu. Lamun ku Allah mah mana mungkin saya bisa melek bangun jam 3 kemudian sholat tahajud dan ku Allah eta rumasa. Nah bagus, harus merasa taat itu muncul dari diri kita. Ini sama dengan tadi ya. Jadi kalau kita beramal atau taat merasa bahwa amal itu muncul dari Allah bukan dari kita, itu pertanda bahkan dipastikan amal itu diterima oleh Allah, ya itu. Nah kemudian supaya amal itu diterima oleh Allah, yuhtaqaru, ulah dianggap besar, ulah dianggap gede, sepelekan dah aing mati bang boga amal sakit itu gitulah ya. Paham? Nomor 8, kapa min jajaihi alaika, cukuplah kapa cukuplah min jajaihi dari balasannya Allah iyaka latat anrodiyaka laha ahlan. Nah ini Syaikhul Katsir tadi menjelaskan bahwasanya dia ingin menjawab pertanyaan begini. Kalau tadi kita beramal lillah, terus bisakah kita mendapatkan balasan di dunia? Apakah balasan itu selalu di akhirat atau dunia akhirat? Nah ini jawabannya sebenarnya. Ngopi dulu, ngaji, ngopi,
ngudud cenah. Ketua PCN mah ngem. Aya we. Ngaji ngudud. Ya, lanjut. Apa min jajaika, cukuplah balasan bagimu. Bentar ya Pak, ini saya juga live. Kapa cukuplah. Min jajaika, dari balasannya iyaka kepadamu, anrodiyakalaha ahlan. Jadi kalau kita sekarang mencari balasan di dunia, bisakah atau akankah Allah membalas suatu ketaatan yang kita lakukan di dunia ini? Bisa. Apa bentuk bahwasanya Allah telah membalas kepada ketaatan kita? Anrodiyakalaha ahlan. Ketika kita dijadikan orang yang diridhoi oleh Allah untuk melakukan amal tersebut, itu pertanda Allah sudah membalas amalmu di dunia. Misalnya, boleh nggak saya masuk? Oh silahkan masuk. Dipersilahkan masuk. Ternyata geus tanda naon. Anda akan seperti keundangan. Nah, aduh Pak, saya nggak punya kartu, nggak punya buat undangannya. Boleh masuk? Oh boleh. Ngerti nggak? Ya ada suatu pesta, kita pengen masuk ke situ. Oleh penjaganya silahkan masuk. Nah, disilahkan masuk. Oke, berarti Anda boleh mengkonsumsi makanan yang ada di tempat tersebut. Ngerti nggak? Nah, sekarang cukuplah sebagai balasan atas amal yang kita lakukan. Manakala Allah ridho kepada kita, dijadikan orang yang ahli taat. Terus berterima kasih ya tuh Pak. Sebab gini, saya SK-kan kepadamu, kau kujadikan sebagai ahli taat. Berarti kalau sudah dijadikan ahli taat, nantinya ke depannya Allah akan memberi. Yang digawe hayang. Tadi mah digawe, bunga tadi mah digawe. Bunga, sebab kalau bekerja nanti di sana akan dapat gaji tah gitu. Eta teh geus untung sakitu oge, ditarima digawe teh. Sok menta naon, menta leuwih deui, demo. Tempo dinaonkeun di SP3, diopkeun, didesainkeun, ngalim. Paham nggak? Ya. Jadi indikasi bahwasanya Allah menerima amal yang kita lakukan adalah manakala Allah ridho kepada kita, ya, dimasukkan ke dalam kelompok apa? Ahlan lil ibadah, ahli untuk ibadah, ahli untuk taat. Itu pertanda Allah apa? Ya, membalas kepada kita di dunia. Satu tah. Berikutnya, kapa al-amirina jajaan ma huwa fati wala qulubihim bitabri. Cukuplah balasan bagi orang yang beramal, ya, ma huwa fati wala qulubihim, apa yang menjadikan sesuatu membuka Allah kepada hati mereka. Begini, ya, ciri ataupun bentuk balasan Allah di dunia kepada orang yang taat. Tadi yang pertama apa? Allah ridho kepada kita, dijadikan ahlul ibadah. Yang kedua, itu cirinya amal itu diterima oleh Allah di dunia. Kemudian cirinya amal itu diterima dan dibalas oleh Allah di dunia adalah manakala Allah membukakan kepada hati setiap orang yang beramal, ya, cahaya marifat. Dibuka hijabnya, aduh ya Allah, ya. Saat kita sering beramal, jadi kita tumbuh kesadaran,
Misalnya kesadaran ketika minum kopi saya hilanglah kantuk. Kantuk itu bukan karena minum kopi, tapi kantuk itu oleh Allah. Ketika kita minum hausnya, berbuka minum dengan air dingin, seger banget. Yang menyegarkan itu bukan air, tapi apa? Allah. Nah, kalau kita tambah makrifat mengenal kepada Allah, ingatlah, amal-amal yang kita lakukan tadi di dunia saja sudah diterima oleh Allah. Dua tah, nya. Itu. Jadi indikasi diterimanya amal yang kedua apa? Indikasi diterimanya amal adalah manakala kita semakin bersinar cahaya makrifat. Ya. Oleh karena itu banyak sekali orang yang beramal tapi tidak bisa mengenal kepada Allah. Jangan mengenal Allah melalui air minum, melalui obat, melalui makanan, melalui taat saja dia belum mengenal kepada Allah. Apa indikasinya? Masih merasa bahwa yang beramal itu adalah dirinya, daya dan kekuatannya, bukan timbul dari daya dan kekuatan Allah. Itu orang tersebut sudah berindikasikan bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi wa ma huwa muridu alaihim min wujudi muasidi. Yang kedua, tiga. Ya. Cukuplah balasan bagimu atas suatu amal yang kamu lakukan manakala Allah mendatangkan amal kepadamu, manakala Allah mendatangkan kepadamu adanya muwanasah, adanya ketenangan, ketenteraman, betah. Jadi sina sholat tahajud antang nikmat, masya Allah setengah jam teh, 2 rakaat setengah jam coba, Allahu Akbar, 2 rakaat setengah jam, 2 rakaat lagi sejam. Lelah nggak? Tidak merasa lelah, merasa nikmat, nyaman. Lebih nikmat daripada ketika bertemu pada istri yang belum dikenal pada malam pertama. Tidak kenal, tidak apa. Malam pertama itu luar biasa kan. Pangna hayang kawin deui teh jelema teh rata-rata eta. Ku nikmatna malam pertama. Ya. Paham enggak? Jadi, ayo. Sebagai anugerah Allah kepada hambanya di dunia, Allah sudah membalas atas amal yang dilakukan. Nah, indikasinya amal dilakukan, ya artinya diterimanya amal apa tadi? Allah ridho. Yang kedua apa? Allah membukakan pintu hatinya sehingga bisa mengenal kepada Allah. Yang ketiga, merasa nyaman, betah dengan amal tersebut. Nah, di dunia itu sudah diindikasikan amal tersebut akan diterima nanti di akhirat. Ya. Jadi asalkan kita nggak tahu Pak Supri, ini amal saya diterima nggak oleh Allah? Diterima nggak oleh Allah? Ya. Oh, saya juga nggak tahu. Coba diceknya nih. Allah ridho kepada kita sebagai ahli taat. Yang kedua, gimana tadi? Ya, hati tambah makrifat kepada Allah. Yang ketiga, tambah tenang, sejuk, rindu bahkan setelah menggunakan, mengamalkan tersebut untuk amal berikutnya. Itu tanda amal tersebut diterima. Tiganya, ya. Lain amal nuku jubahna sagede, sorbana sagede ban Vespa, diputerkeun dililit di dieu, terus di dieu gaya baga harum. Eta cenah amal diterima ka Allah. Lain belum tentu. Itu belum mengindikasikan orang tersebut diterima Allah. Suganda cenah ketika berdoa sasidung metu siap nyata, apakah indikasi orang tersebut terima amalnya? Belum tentu. Indikasi bahwa orang itu diterima, dibalas oleh Allah, bukan diterima, dibalas oleh Allah di dunia. Indikasinya itu orang yang dibalas mati lo tah, diridhoi Allah, diberi makrifat oleh Allah di dunia, diberi
muanasah, diberi ketenangan, adem, tentrem, ayem atine itu ya. Itu ada di dunia sudah diberi oleh Allah. Ya. Bisa lanjut nomor 10. Man barang siapa abada menyembah itu manhu kepada Allah li syai'in karena sesuatu yarju mengharapkan manhu kepada itu Allah. Minhu dari itu syai'un. Nah, awas ya. Barang siapa yang ibadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Dunia. Apa sesuatu? Akhirat, surga termasuk. Auliyad pa, barang siapa yang beramal itu dengan maksud supaya terhindar dirinya dari malapetaka, dari kepurukan, keterpurukan di akhirat, dari neraka, itu tanda orang yang tidak memenuhi hak penghambaan diri kepada Allah. Berat. Tuh lihat, jadi man abadahu, barang siapa yang ibadah karena sesuatu yang diharapkan. Apa sesuatu itu di dunia? Jabatan, harta, tahta, wanita, 3. Ya. Terus apa lagi? Mobilnya mewah, rumahnya megah, sawahnya wah. Geus teu ka itu eta hektarana. Nah, kalau kita beramal mengharapkan itu, pamakoma, ingat kita belum memenuhi hak sifat Allah. Pamakoma haki ausopi. Maka orang itu belum tersebut dikatakan ibadah kepada Allah. Jelaslah. Ya. Kenapa? Karena masih mengharapkan apa? Yang lain. Termasuk juga kalau dia ibadah supaya terhindar dari apa? Dari siksa neraka. Kenapa kamu ibadah? Saya tidak ingin masuk neraka. Apalagi sendirian. Saya ingin berjamaah. Takut kalau sendirian mah. Nah, kalau dia ibadah supaya apa? Supaya menghindari azab Allah dunia akhirat, itu juga adalah orang yang beribadah bukan karena apa? Allah. Pama kombe haki ausofi. Dia belum tentu dikatakan sebagai orang yang berdiri menjalankan sifat-sifat Allah. Ya. Makanya Imam Ghazali mengumpamakan amal yang lillah dan tidak lillah seperti menanam apa? Padi ya. Kalau menanam padi pasti apa? Tumbuh apa? Tumbuh rambut akan tumbuh. Tapi kalau menanam rumput jangan harap menanam akan tumbuh padi. Betul nggak? Tanya para petani. Tuh di Bintang Alam, Pak, bener nggak kalau menanam padi rumput akan tumbuh? Bener, pasti tuh. Tapi kalau menanam rumput kira-kira padi jadi? Oh ya nggak bisa. Nah berarti kalau orang ibadahnya lillah karena Allah, lillah karena Allah nih, ya, maka orang tersebut sudah beribadah kepada Allah. Jadi jangan mengharapin ya amalan dari satu amalan akan yang lain. Man abadahu li syai'in yarju, barang siapa yang beramal karena mengharapkan sesuatu dari Allah, atau barang siapa yang beramal tujuannya supaya terhindar dari malapetaka, maka orang tersebut belum memenuhi hak sifat-sifat Allah. Ya. Surga gitu memang diharapkan, apalagi dunia. Surga aja nggak boleh diharapkan, ya. Makanya Syekh Ubadi mengatakan amalul amilin, amalnya orang-orang yang beramal karena ingin menghasilkan balasan, wa piraron min uqubatillah, dan bermaksud untuk melarikan diri dari taat kepada Allah, dia pamakoma, maka dia belum dikatakan seorang yang memenuhi hak Allah. Ya, lanjut. Mata tolabta, tatkala engkau meminta iwadon,
akan satu ya pengganti ala amalin tulibta, maka dituntut engkau biwujudi sidki, adanya sidik bihi dengan Allah, wayak pil murib wujdanus salamah. Duh ya bener Syekh Athaillah Sakandari mah jebret-jebret deh gitu nya. Dia mun taat nu teu ecreug tuh atuh teh. Dihantem terus-terusan. Ya. Tidak kepalang tanggung gitu. Ya. Lanjut. Mata tolabta, kapanpun atau ketika engkau mengharapkan upah atas suatu amal yang kamu lakukan, ya oke lah ya Allah, aku pengen dengan sholat ini, zikir ini, mendapatkan itu ya Allah. Oh gitunya. Jadi kamu teh beramal ingin mendapatkan balasan dariku. Oke. Aku akan membalas, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Biwujudi sidqi fihi. Sing bener we ibadahna. Sidikkan amalmu. Apa sidikkan amalmu? Ikhlaskan amalmu. Ya, satu itu. Dua, syuhudul minah, saksikanlah anugerah Allah sedang nempel pada dirimu. Gesak itu cukuplah, ya itu. Jadi kalau kamu menuntut ingin balasan kepada Allah, maka penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus memiliki sifat sidik di dalam kolbu. Apa sifat sidik dalam kolbu itu? Tidak melihat ada daya dan kekuatan pada diri kita. Oh gini gitunya, iya. Da Allah kami nuntut kepada kita, sok si hayang surga mah asal kudu sok pengen ini asal begini. Kalau tidak ya nggak bisa dong, itu mah sudah hukum alam sunatullah nak itu. Ngerti kan? Jadi tatkala engkau meminta balasan atas satu amal, maka engkau dituntut untuk memiliki sidik. Wayakpi cukup pikeun jalma anu ragu mah apa? Wujdanus salamah, adanya keselamatan yang hasil dari anugerah Allah. Cukuplah balasan bagimu, kamu diselamatkan dari kekufuran, kemunafikan. Itu sudah merupakan balasan dari Allah. Paham gak? Kita dijadikan orang mukmin, terus-terusan beriman, terus sholat 5 waktu tidak ketinggalan, ibadah yang terlaksana, itu sudah merupakan balasan dari Allah. Rek itu teh hese Kang, susah. Tong hayang minta balasan sholat berjamaah di masjid 27 gaknya berjamaah. Ya janganlah minta itu. Kenapa? Nih, ya. Tulib tak bisidki. Jadi tatkala engkau meminta akan balasan suatu amal, ya, maka engkau dituntut untuk memiliki sifat sidik. Satu itu. Wayakwi cukuplah bagi orang yang ragu akan diterimanya amal wujdanus salamah. Adanya keselamatan. Jadi kalau kita tambah dengan yang sudah, ingin mendapatkan balasan atas suatu prestasi amal, syaratnya miliki wujudus sidki. Satu itu. Ya, wujudus sidki. Nanti ada lagi berikutnya. Sing bener. Apa sidik teh? Syuhudul min. Nah, saksikanlah olehmu anugerah Allah yang sedang berjalan pada dirimu hingga kamu bisa taat. Yang kedua, ya, cukuplah kalau engkau memang minta balasan kepada Allah, cukuplah balasan itu berupa selamatnya engkau dari sifat kekufuran gak kamu bisa taat. Anugerah bisa taat ya Kang. Ku bisa taat lagi anugerah dari Allah. Ya. Jadi kesimpulannya, nah, lasilah min walihi itpadu, diselamatkan dari kekufuran menjadi apa?
menjadi orang muslim, orang mukmin, kemudian diberi taufik untuk beramal, itu sudah merupakan balasan. Jadi kita sholat isya berjamaah itu bisa jadi balasan atas prestasi sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, begitu Pak. Jadi sholat yang kita lakukan misalnya isya bukannya sebagai penghancur dosa-dosa kecil antara maghrib dan isya. Bisa jadi itu sholat isya itu balasan bagi sholat maghrib. Kok dibalas dengan taat dan taat lagi? Non bedana dibalas ku surga. Dah surga oke. Makhluk. Sholat maghrib makhluk. Sholat zuhur, sholat isya makhluk. Makhluk dibalas deku makhluk. Gak jadi masalah. Makhluk dibalas lagi dengan makhluk, buktinya orang yang beramal di akhirat mendapatkan surga, itu dibalasku makhluk. Tapi seorang arif billah tidak terpesona, tergiur dengan balasan makhluk, tapi dia ingin dibalas oleh Khalik dengan cara melihat kepadanya. Itu sudah merupakan anugerah. Ya. Jadi tong ecek-ecek minta ke Allah teh. Ya. Uzdanus salamah, adanya keselamatan. Gusti, lamun teu dijadikeun jelema beriman lah aing. Ya ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Itu kan si Abu Nuwas ngomongna, ilahi lastul firdaus. Tuh, aku teh bukan penghuni surga firdaus. Namun kitu sia ku aing asup ke neraka wala aqwa ala nari jahimi. Entong Gusti asukeun. Jika nu bertolak belakang nyata sayanya ilahi lastu lil firdaus ya Gusti abdi teh ahli surga firdaus. Lain, oh berarti begitu masih neraka. Entong di neraka kan kunaon sia wala aqwa ala nil jahim. Gitu, itu puitisnya gitu. Aya kitu kumaha tuh? Pahabi taubatan we. Ayeuna mah ka surga teh abdi hayang dibere tobat teh heula. Waghfir junubi fa innaka ghafuruz dzambil adzim gitu. Ya. So, selamat tina kekufuran sehingga jadi orang beriman deh. Itu balasan, diberi taufik untuk beramal. Berikutnya itu taufik. Ya, jadi balasan mata tolabda. Ulang lagi, tatkala engkau meminta balasan atas satu amal, maka engkau dituntut oleh Allah untuk memiliki sifat sidik. Ngotot keneh peken balasan. Nah, geus lah. Selamatnya kamu dari kekufuran dan kemaksiatan itu sudah merupakan balasan Allah. Jadi sementara ini kalau kita rajin sholat berjamaah 5 waktu, kemudian kita tidak maksiat, itulah balasan atas amal-amal yang kamu lakukan di beberapa bulan, minggu, tahun yang lalu. Termasuk ketika kita berdoa, ya siapa tahu bukan berarti doa yang kita panjatkan minta kepada Allah kemudian doa itu dikabul, bukan karena doa ini bisa jadi adalah doa-doa yang kamu lakukan beberapa puluh tahun yang lalu baru diijaban ayeuna. Ya, itu. Dah, mata tolab tak iwadan ala amalin. Tatkala engkau berharap untuk mendapatkan amal, engkau dituntut untuk sidik. Lanjut. La tatlub iwadon, jangan suka minta balasan atas satu amal kalau kamu bukan pelakunya. Benar nggak? Sok lagi, jangan minta gaji kepada satu PT kalau engkau bukan karyawan PT itu dan tidak bekerja di situ. Paham nggak? La tatlub iwadon, jangan suka minta balasan atas satu amal yang mana kamu bukan pelakunya atas amal tersebut. Terus kumaha tuh? Yakfi, cukup sia dibalas ku Allah ya atas taat yang kamu lakukan, manakala Allah apa? Menerima yakfi minal jajalaka alal amal, cukuplah balasan dari Allah kepadamu, yaitu manakala Allah qabilan menerima amal kita. Ya. Ini nyambung dengan yang tadi. Jadi indikasi amal itu dibalas apa?
Tadi yang pertama an rodiyaka ahlan dit taat, halaman nomor 8. Yang kedua apa? Ya, indikasi balasan amal itu dibalas oleh Allah di dunia, bukan diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah di dunia, yaitu manakala kita dibukakan pintu marifat mengenal kepada Allah. Yang ketiga adanya muanasah, sejuk tenang melaksanakan taat tersebut. Ya. Nah, itu. Yang ketiga, bentuk balasan atas suatu amal itu manakala Allah qabilan menerima, itu merupakan suatu balasan. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya. Itu diterima ku Allah. Ketika diterima saja itu sudah merupakan bentuk balasan. Jadi ulah sok minta balasan dah ku Allah geus dibalas. Kapan dibalas? Eta kamu bisa taat teh balasan dari Allah. Dan itu diberi ku Allah hidayah tapi kamu bisa taat mana? Oh nyanya atuh sih. Jadi selama ini mungkin merasa tidak dibalas oleh Allah atas satu amal teh. Ternyata Allah balas terus amal kita yang tidak kita ketahui. Itu apa? Dijadikan istiqomah beramal itu merupakan balasan atas taat sebelumnya. Jadi balasan itu jangan dianggap selalu berbentuk fisik, ya, tapi yang psikis. Coba aja tadi diberikan ketenangan, melaksanakannya sejuk, sok enak. Lamun taat ngerasa tenang tuh tak sejam 2 jam. Aduh ngeper orangnya, ngeper ngedeg-deg, kamu badan gede mah, berat. Arek ruku, rek sujud, rek tina ruku pindah karena itidah, merada mendingan. Eta tidak itidah karena sujud, naik nih rokat karena, untuk disurah gitu, ya. Jadi ulah sok punta-penta balasan atas satu amal. Kenapa? Karena Allah intinya sebelum kita beramal pun sudah membalasnya. Ya. Itu. Qabilan tuh. Ankana qabilan. Enggak salah cukup lah. Balasan dari Allah berupa diterimanya amal. Ditolak amal, aduh Gusti. Entong ditolak amal. Itu satu amal yang kau lakukan. La tatul iwadan amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaja'i laka al amal in kana lahu qabilan. Cukuplah dari balasan Allah kepadamu atas satu amal jika Allah menerima amal tersebut. Terima alhamdulillah. Ya. Anta engkau ila hilmihi kepada hilimnya Allah, penyabarnya Allah tidak mau mengazab atas taat yang kita lakukan. Anta ilal hilmi, engkau kepada hilimnya Allah. Ida atau tahu di mana engkau taat, ahwaju adalah lebih butuh min kadarimu ila hilmihi kepada hilimnya Allah. Ida godo, ida asoy tahu di mana-mana engkau bermaksiat kepadanya. Ini, ingat. Ketika kita taat dan maksiat, coba aja. Kalau kita bicara hilim dulu lah. Apa itu hilim? Hilim itu sifat menahan emosi, sehingga dengan sifat menahan itu dia tidak menganiaya seseorang, itu hilim. Seorang mampu mengendalikan amarah sehingga tidak marah, itu sifat hilim. Paham? Sifat hilim. Baginda Nabi Muhammad hilim luar biasa, syadidat tawadhu'i wal hilm. Jadilah nama Asmaul Husna Halim. Nah,
Allah tidak membinasakan makhluk yang kufur. Kenapa? Karena hilimnya Allah. Paham? Allah tidak membinasakan Israel yang telah membunuh warga Palestina ratusan bahkan ribuan jiwa. Ya, tidak diturunkan kepada orang Indonesia itu. Kenapa? Karena hilimnya Allah. Kurang saya tadi jawab, tega. Kalimat tega itu hilim. Nah, kapan kita butuh hilimnya Allah? Rata-rata kita butuh hilim itu ketika kita sudah maksiat. Duh, aing geus sidang, geus judi. Duh, mudah-mudahan ku Allah teh ulah Gusti nyiksa abdi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kita butuh kepada ampunan Allah, hilimnya Allah ketika kita akhtana. Ketika kita maksiat. Rata-rata mah begitu, butuh hilimnya Allah teh. Tapi ingat, ternyata engkau lebih butuh kepada hilimnya Allah ketika taat. Engkau butuh kepada hilimnya Allah ketika maksiat. Kau juga butuh kepada hilimnya Allah ketika taat. Bahkan lebih butuh lagi kepada hilimnya Allah ketika kita taat. Loh kok gitu ya? Kan dalam taat gak maksiat. Kalau maksiat apa judi jinah maksiat. Ya, kamu tanpa disadari bahwasanya ketika kamu taat di situ ada virus maksiat. Apa virus maksiatnya? Riya. Apa maksiatnya? Ujub. Ya, ngerti gak? Jadi saat kita taat, kita sangat lebih membutuhkan akan hilimnya Allah daripada saat kita maksiat. Karena banyak orang yang ternyata pelaku maksiat, kemudian hatinya remuk redam, meminta kepada Allah. Allah angkat tuh malapetaka yang diturunkan itu karena hilimnya Allah. Ya. Jadi butuh hilimnya kepada Allah bukan hanya pada saat maksiat, tapi kita butuh kepada hilimnya, welas kasihnya Allah tidak menurunkan ya malapetaka itu ketika kita sedang taat. Karena ketika taat kadang-kadang maksiat apa? Maksiat kolbu. Iya sih ketika sholat mah moal aya salah jelema sholat bari gapleh jepret nggak ada secara maksiat zohir mah. Tapi bisa jadi ketika sholat ada maksiat batin. Tadi nama baca Quran teh pendek. Kan kuantan calon mertua panjangkeun dilakeun supaya dihusuk. Tuh, eta keur taat masih kada sempat maksiat, butuh pada hilimnya Allah. Nah, ya. Butuh hilimnya kepada Allah pada saat masih. Lebih butuh lagi kepada kita taat. Ya. Makanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu alladziina min qablina. Pantesan tos salat teh baca astagfirullah. Timbul pertanyaan, loh kan kita ini sholat kok disuruh baca istighfar ya? Pantesnya baca istighfar setelah maksiat. Ente emang yang disebut maksiat itu hanya sekedar judi, zina, mabok, merampok, bunuh? Emang kenapa? Ada maksiat yang tidak terlihat, maksiat zohir, udah tadi maksiat batin yang dalam kok. Aduh, loba tantangan anak rekto atek bener teh. Itu dia. Dah segitu wallah alam nah, rubbama dakhala riya'u alaika min haitsu la yanturu. Cukup ini permulaannya. Nanti insyaallah kita targetkan per hari itu sampai 13 lah. 12 13 tanggal 16 selesai. Ya. Nah, ini mudah-mudahan lip sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.